Bayangin hidup itu kayak sungai besar yang nggak pernah berhenti mengalir. Kadang arusnya tenang, kadang meluap bawa lumpur, ranting, bahkan sampah kehidupan yang nggak kita undang. Tapi, di tengah derasnya aliran itu, ada segelintir orang yang justru bisa naik perahu emas, sambil senyum, santai, dan tetap sampai tujuan lebih cepat dari kita yang masih ngambang pakai pelampung bocor. Mereka bukan dukun. Mereka juga nggak selalu lulusan Harvard, tapi mereka punya sesuatu yang nggak kelihatan, kebiasaan spiritual yang udah jadi pondasi hidup dan bisnis mereka. Kita pikir sukses itu soal angka, modal, strategi pemasaran, iklan digital, followers, dan algoritma. Padahal, seringkali, kunci utamanya itu justru hal-hal yang nggak bisa diukur sama kalkulator. Selamat datang di Darbe Nusantara, tempat di mana mimpi-mimpi bisnis dikasih bensin spiritual biar bisa ngebut naik kelas. Buat kalian semua, para subscriber yang udah bantu channel ini terus tumbuh, kalian tuh kayak akar pohon beringin. Nggak kelihatan, tapi menopang segalanya. Terima kasih. Dari lubuk terdalam kantong dan dompet kami yang penuh doa dan harapan. Sekarang, kita bahas satu topik yang sering banget diremehkan, tapi diam-diam jadi pembeda antara pengusaha yang sekadar sibuk dan yang benar-benar kaya jiwa dan dompet. 5 kebiasaan spiritual yang bikin rezeki nyamperin kita kayak lalat ke rendang panas. Dan jangan salah, ini bukan cuma tentang doa sebelum buka toko, atau pasang ayat di belakang meja kasir. Ini tentang bagaimana kebiasaan dalam hidup batin bisa mempengaruhi omzet nyata. Bukan mistis, tapi realistis. Karena kalau hati bersih, strategi bisnis juga jadi jernih. Kita akan kupas satu persatu kebiasaan spiritual yang nggak cuman membawa ketenangan, tapi juga menarik rezeki dari arah yang nggak kita duga. Mulai dari kebiasaan bangun subuh yang bukan sekadar religiusitas, tapi taktik ninja buat nyolong waktu produktif sebelum dunia keburu gaduh. Sampai bagaimana rasa syukur itu ternyata bisa bikin tim kita loyal, pelanggan balik lagi, dan semesta kasih diskon yang nggak ada di katalog. Di dunia yang makin bising dan penuh drama algoritma, para pengusaha sukses justru balik ke akar. Ke nilai-nilai batin, ke prinsip-prinsip tua yang ternyata nggak pernah ketinggalan zaman. Karena begini, kata orang tua kita zaman dulu, kalau ingin dagangan laris, hati jangan panas. Kalau ingin rezeki deras, pikiran harus ikhlas. Dan percaya atau enggak, kata-kata itu tuh bukan sekadar petuah warung kopi. Tapi kode rahasia dari semesta, buat siapa aja yang mau naik kelas, bukan cuma dari sisi omzet, tapi juga dari kedalaman makna hidup. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir. Karena 5 kebiasaan spiritual yang akan kita bahas, bukan cuma bisa bikin bisnis kalian naik kelas, tapi juga bikin kalian tidur nyenyak, bangun pagi semangat, dan dijemput rezeki tanpa harus jungkir balik tiap hari. Di Darbe Nusantara, kita nggak cuma ngajarin cari untung, tapi ngajak kalian jadi manusia utuh. Karena bersama kita lebih sangat bisa. Di balik layar bisnis yang kelihatan sukses di luar sana, ada sesuatu yang sering banget dilewatkan. Banyak orang sibuk nyari formula ajaib, baca buku motivasi, nonton seminar berjam-jam, ikut pelatihan mahal, tapi lupa ngelatih satu hal yang paling mendasar, spiritualitas pengusaha. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Pernah nggak merasa semua strategi udah dicoba, tapi hasilnya kayak jalan di tempat? Pernah nggak ngerasa usaha terus, tapi hati masih sering kosong? Atau justru udah cuan, tapi tetap gelisah, nggak tenang, dan nggak ngerasa cukup? Nah, di titik itu sebenarnya bukan cuman soal teknis bisnis yang salah, tapi ada energi batin yang mungkin belum seimbang. Kalau kita lihat sejarah para saudagar Nusantara zaman dulu, bahkan sejak era Kerajaan Demak, Mataram, sampai masa kolonial, para pengusaha besar itu bukan cuma jago dagang. Mereka juga orang-orang yang sadar spiritual, rajin bersedekah, menjaga adab dalam transaksi, dan selalu memulai bisnis dengan niat yang lurus. Bukan karena trending, tapi karena mereka percaya satu hal. Rezeki itu bukan dikejar, tapi ditarik. Dan penarik paling kuat itu adalah spiritualitas. Menurut data dari Global Entrepreneurship Monitor, lebih dari 60% pengusaha pemula berhenti di tengah jalan, bukan karena mereka nggak punya modal,
tapi karena mental dan kepercayaan diri mereka tumbang. Lelah mental, hilang arah, overthinking, dan akhirnya bisnis nggak jalan. Ini bukan masalah sistem, tapi sistem batin yang lagi error. Dan parahnya, banyak orang nggak sadar kalau error ini terus menular ke karyawannya, ke suppliernya, ke timnya, sampai akhirnya kayak virus, diam-diam mematikan semangat dari dalam. Kalau dari sisi sains, menurut riset Harvard Business Review, pengusaha yang memiliki praktik spiritual, seperti meditasi atau journaling syukur, cenderung lebih tahan tekanan, lebih fokus mengambil keputusan, dan punya relasi tim yang lebih sehat. Bukan mistis, tapi logis, karena spiritualitas itu ibarat fondasi rumah. Nggak kelihatan dari luar, tapi jadi penentu kuat atau runtuhnya bangunan. Kalian tahu nggak, kenapa sekarang banyak yang jualan tapi hatinya panas? Kenapa banyak yang bangun bisnis tapi saling sikut, saling jegal, dan saling nyinyir? Karena orientasinya cuma cuan tanpa pondasi. Bisnisnya gede, tapi jiwanya keropos. Karena gini, kalau kalian bangun bisnis cuma buat kaya, itu biasa. Tapi kalau kalian bangun bisnis sambil memperkuat akhlak, membantu sesama, dan menjaga koneksi sama Tuhan, itu baru luar biasa. Spiritualitas dalam bisnis itu bukan tentang jadi religius yang kaku, tapi tentang menyelaraskan tujuan hidup dengan tujuan usaha. Supaya kerja keras kita bukan cuma menghasilkan uang, tapi juga ketenangan, makna, dan keberkahan yang nyata. Dan itulah yang akan kita dalami di bagian selanjutnya. 5 kebiasaan spiritual pengusaha sukses yang bisa kalian tiru dan praktikkan langsung. Bukan teori, tapi hasil perenungan panjang, pengamatan tajam, dan pengalaman langsung di lapangan. Karena rezeki itu nggak pernah salah alamat. Tapi kadang, kita yang belum bikin alamat, kita cukup jelas buat dikirimi berkah. Dan ini makin diperparah sama budaya instan di media sosial. Orang lihat kesuksesan cuma dari omzet, jumlah cabang, atau followers. Padahal sukses sejati itu nggak bisa dicetak di banner. Tapi terasa dari bagaimana kita memperlakukan pelanggan, tim kerja, dan bahkan kompetitor. Di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 90% pelaku usaha adalah UMKM. Dan dari sekian banyak itu, hanya sedikit yang bertahan lebih dari 5 tahun. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka hanya fokus pada produk, bukan pada fondasi batin dan tujuan mulia dari bisnisnya. Mereka lupa bahwa rezeki yang datang dari keikhlasan akan lebih awet daripada rezeki yang dipaksa hadir dari ambisi semata. Itulah kenapa di channel Darbe Nusantara, kita selalu bahas bisnis bukan cuma dari sisi strategi dan pasar, tapi juga dari kesadaran spiritual, karena disinilah letak kekuatan yang sering banget disepelekan. 5 kebiasaan spiritual ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi fondasi tak terlihat yang justru paling kuat menopang bangunan bisnis kita. Pertama, bangun sebelum subuh bukan cuma ritual agamis. Ini tentang menyentuh dimensi yang gak dijangkau waktu orang lain masih tenggelam di mimpi. Pengusaha besar itu punya satu kesamaan. Mereka punya waktu rahasia yang gak dibagi ke siapa-siapa. Di jam itu, doa lebih jernih, fokus lebih dalam, ide-ide lebih gampang nangkep, dan yang paling penting, intuisi bisnis itu jadi lebih tajam. Kita jadi tahu kapan harus ekspansi, kapan harus tahan, dan kapan harus ikhlasin. Jadi kalau kalian tanya, kenapa bisnis gue stuck? Coba cek dulu. Kalian bangun jam berapa? Yang kedua, kebiasaan bersedekah. Ini bukan strategi pemasaran yang dibungkus amal. Ini murni tentang aliran energi. Kalau duit kalian mampet, kemungkinan besar ada aliran yang mandek. Sedekah itu kayak nguras saluran air. Begitu dibuka, airnya ngalir lagi. Dan rezeki, percaya atau enggak, dia suka mampir ke rumah yang pintunya sering dibuka buat orang lain. Dan tenang, gak harus tunggu kaya dulu baru berbagi. Mulai aja dari yang kecil, yang ikhlas, yang konsisten. Ketiga, pengusaha sukses itu hampir selalu punya satu hal yang sama. Mereka tahu alasan mereka mulai. Niat, visi, misi. Apapun istilahnya, mereka nggak ngasal bikin bisnis. Ada semacam kejelasan batin. Mereka tahu kenapa mereka pilih usaha bakso, bukan buka toko elektronik. Mereka sadar kenapa mereka mau jualan online, bukan kerja kantoran.
Kalau bisnis kalian gampang goyah, bisa jadi karena niatnya belum kuat, masih terlalu ngejar cuan, belum nyambung sama nilai diri. Kebiasaan keempat adalah menulis rasa syukur. Kedengarannya klise, tapi ini adalah teknik psikologi dan spiritual paling ampuh buat menjaga waras. Banyak pengusaha tumbang bukan karena bangkrut, tapi karena stres, cemas, overthinking. Menulis syukur itu kayak ngasih pupuk ke mental kita. Kita jadi lebih fokus ke yang berhasil, bukan yang gagal. Dan dari situ muncul semangat baru buat nyoba lagi. Buat kalian yang suka bilang, kenapa sih gua nggak maju-maju? Mungkin karena kalian lupa berhenti dan bilang makasih ke hidup. Terakhir, menjaga kata-kata dan pikiran. Ini kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi efeknya kayak bom waktu. Pengusaha yang suka ngeluh, ngomel, ngatain pasar, ngerendahin pesaing, biasanya cepat capek sendiri. Bukan karena produknya jelek, tapi karena energi buruknya balik ke dia sendiri. Hati-hati juga sama pikiran negatif yang kalian simpan. Karena itu bisa bocor ke keputusan bisnis kalian. Kalian jadi takut ambil risiko, ragu investasi, atau curiga terus sama tim sendiri. Kalau kalian mau bisnis kalian jadi berkah, mulai dari mulut kalian sendiri. Ucapan itu doa yang menyamar jadi kata-kata. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Dari 5 kebiasaan spiritual tadi, mana yang paling nyentil hati kalian? Yang bangun pagi demi kedamaian? Yang sedekahnya nggak nunggu kaya? Yang niat bisnisnya bukan cuma cari cuan? Yang rutin nulis rasa syukur? Atau yang jaga mulut dan pikiran kayak jaga berlian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan cuma nulis doang. Praktikan. Hari ini juga. Nggak usah nunggu nanti-nanti. Karena dunia bisnis itu bukan tempat buat yang cuma pinter mikir, tapi buat yang berani bertindak walau kecil, buat yang siap berubah walau pelan, buat yang rela bertumbuh walau awalnya nggak kelihatan hasilnya. Kalau kalian pengusaha pemula, pelaku UMKM, atau pejuang dagang yang lagi ngerintis dari bawah, jangan remehkan kekuatan kebiasaan kecil yang spiritual. Karena justru di situ, letak fondasi yang membuat bisnis kalian tahan banting. Ingat wejangan leluhur kita. Air yang tenang bisa menumbuhkan akar yang dalam. Tapi air yang gaduh cuma bikin tanah jadi longsor. Artinya, semakin kalian bisa tenang, terkoneksi, dan ikhlas, semakin dalam akar rezeki kalian tumbuh. Jangan tunggu semuanya stabil baru memulai. Justru dengan kebiasaan-kebiasaan ini, kalian sedang menstabilkan jalan rezeki kalian sendiri. Dan kalau kalian merasa sendirian di jalan ini, kalian nggak sendiri. Di komunitas Darbe Nusantara, kita tumbuh bareng. Kita belajar bareng. Kita jatuh bangun bareng. Jadi, jangan cuma nonton dan scroll, tapi mulai lakukan 1 dari 5 kebiasaan tadi malam ini juga. Iya, malam ini. Nggak ada alasan nunggu besok, karena yang kita ubah bukan cuma cara jualan, tapi cara hidup. Yuk kita jadi generasi pengusaha yang bukan cuma sukses di laporan keuangan, tapi juga sukses di dalam hati. Yang kaya secara angka, tapi juga sejahtera secara rasa. Jangan sampai rezeki kalian mampet, cuman gara-gara lupa bersyukur, lupa berbagi, dan lupa niat awal. Setuju? Kalau setuju, tulis di komentar. Aku mulai dari kebiasaan ini. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas barusan, jelas banget ya, 5 kebiasaan spiritual ini bukan sekadar urusan batin doang. Ini fondasi yang bikin rezeki datang bukan cuma deras, tapi juga tenang. Mulai dari bangun sebelum subuh, yang membuka akses ke dimensi fokus dan inspirasi paling dalam, sampai kebiasaan bersedekah yang bukan cuma bikin hati lega, tapi juga ngebuka saluran rezeki yang seringkali mampet karena kita pelit berbagi. Lalu soal niat, ini dia titik paling penting yang sering disepelein. Karena bisnis tanpa niat yang kuat itu kayak kapal tanpa kompas. Jalan sih, tapi muter-muter nggak tentu arah. Kebiasaan menulis rasa syukur juga bukan cuma soal diary estetik. Ini cara kita mengasah mata batin supaya bisa ngelihat berkah di tengah badai. Dan terakhir, menjaga ucapan serta pikiran. Karena rezeki bukan cuma soal angka, tapi juga soal energi yang kita pancarkan tiap hari. Channel ini, Darbe Nusantara, hadir bukan buat ngajarin kalian jadi sok suci di tengah dunia bisnis yang keras, tapi buat ngingetin,
bahwa spiritualitas dan strategi bisa jalan bareng, bahwa jadi pengusaha sukses nggak harus kehilangan arah. Justru dengan sadar spiritual, bisnis kita bisa lebih jujur, lebih kuat, dan lebih tahan goncangan. Mari kita bertumbuh dan berkembang bersama. Bersama, kita lebih sangat bisa. Jadi, buat kalian yang ngerasa konten ini kena banget di hati, jangan pelit juga buat klik like, share, dan subscribe. Tapi ingat, jangan cuma nonton, simpan, lalu lupa. Lakukan. Rasakan sendiri perubahan yang muncul pelan-pelan. Karena hidup bukan tentang hasil yang instan, tapi tentang arah yang konsisten. Kita tutup video ini dengan satu tantangan. Apa satu kebiasaan spiritual yang akan kalian mulai malam ini juga? Jawab di kolom komentar, dan biar semua yang nonton bisa belajar satu sama lain.